kita kali ini, mari kita coba lihat apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Saudara, saya percaya satu hal ini. Setiap kali orang yang tahu rencana Allah dalam hidupnya, selalu hatinya ini berapi-api buat Tuhan. Betul nggak saudara? Tiap kali kita tahu bahwa hidup kita itu tidaklah hidup yang tanpa tujuan. Hidup Anda adalah hidup yang dengan tujuan. Sekalipun kita ini secara usia boleh lanjut, tapi rencana Allah itu harus terus terjadi buat hidup kita. Katakan amin. Dan saya percaya tiap kali orang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, oh itu selalu membuat hatinya ini berapi-api buat Tuhan. Nah untuk itu mari coba baca Alkitab dulu ya. Mazmur 92. Oke, kita baca Mazmur 92. Ayat yang ke-13. Oke, yuk kita baca ya. Mazmur pasal 92. Ayat ke-13. Oke. Mazmur 92 ayat 13. Saya akan bacakan. Orang benar akan apa? Bertunas seperti apa? Yuk kita baca sama-sama aja. Ayo 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu apa? Benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah ayat ini adalah ayat orang yang semakin bertambah secara usia, ya, secara umur bertambah, tetapi rohnya itu tidak pernah padam. Rohnya itu mengalami apa itu? Api yang terus menyala-nyala untuk Tuhan. Berarti orang ini adalah orang yang tahu rencana Tuhan. Makanya saya kasih judul adalah orang benar akan apa? Bertunas. Bagaimana orang ini tahu rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga itu yang membuat hati kita ini berapi-api. Apa yang membuat saya terus bersemangat. Ya usia saya terus nambah, sekarang sudah hampir senior. Belum senior tapi hampir. Ya, tahun ini sudah 52, ntar lagi sudah 53. Ya hampir senior. Tapi saya merasa bahwa hati saya ini kayak terus anak muda. Kalau saya nggak diingatkan istri saya, umur lo ya sudah tua ya. Semangatnya tuh kayak muda. Kenapa saya bisa sampai lupa umur? Karena saya tahu ini loh, satu ini. Bahwa rencana Tuhan dalam hidup saya ini belum selesai. Saya selalu merasa bahwa saya ini masih punya tugas besar. Di Kalimantan nanti ada tugas besar apa? Membangun 60 gereja. Suruh pergi ke pedalaman memberitakan Injil. Hati saya semangat. Saya terus semangat karena apa? Saya mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya. Katakan amin. Kalau saya nggak ngerti rencana Tuhan, tidak bisa melihat terang dalam hidup saya, makin lama hidup saya makin lemes. Itu pasti. Kalau Anda melihat visi Tuhan dalam hatimu dan hidupmu, dan Anda mulai tahu terang itu mulai ada dalam kehidupan Anda, hatimu selalu berapi-api dengan Tuhan. Kita ini bersemangat dengan Tuhan. Karena itu coba lihat. Apa yang dikatakan sebagai orang benar yang akan bertunas. Dikatakan ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di mana? Di Libanon. Orang benar itu dikatakan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur. Tidak loyo, tidak mati, tidak kering, tidak nggak tahu ngapain. Enggak, tapi tahu tujuannya. Halo amin. Halo amin. Karena itu setiap orang harus menemukan ini. Anda adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Coba bilang saya mau dipakai Tuhan. 2, 3. Anda adalah orang benar yang bertunas. Amin. Orang benar yang bertunas. Nah coba sekarang kita lihat orang yang benar yang bertunas itu bagaimana. Ayat yang ke-14. Dikatakan ini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran apa? Allah kita. Dikatakan mereka yang pertama adalah mereka yang ditanam
di bait Tuhan. Nah maksudnya apa sih? Ditanam di bait Tuhan itu artinya apa? Ditanam di bait Tuhan itu artinya begini. Orang ini mengerjakan bagiannya. Bagian Tuhan di dalam hidupnya. Dia menyelesaikan rencana Allah dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah berhenti untuk itu. Dia akan terus menjadi orang yang bertumbuh di mana? Di bait suci. Di rumah Tuhan. Contoh yang paling mendasar untuk orang berumur itu seperti Abraham. Ya, seperti Abraham. Ngalami sesuatu. Ujian, proses dialami. Tapi orang ini adalah orang yang tetap setia. Itu namanya bertunas. Katakan amin. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Anda adalah orang yang sekalipun hari ini persoalanku cukup berat. Aku tetap ada di rumah Tuhan. Contoh ya. Ya, orang yang bertunas di bait suci itu contohnya siapa? Abraham. Ya, Anda tahu ya Abraham satu ayat, ya kita baca aja deh supaya enggak salah. Yuk Kejadian pasal berapa? Pasal 22. Yuk contoh ya. Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat 1, ayat 2 aja. Yuk segini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Yakni apa? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sampai di sini dulu. Saudara, Abraham ini punya anak itu umur 100 tahun. Ya, jadi secara umur cukup tua. Tapi bagaimana Tuhan itu sekalipun umur sudah tua, tapi Tuhan itu pingin orang ini mengerti rencana Tuhan. Enggak tua lalu tunggu mati, enggak saudara. Tapi orang ini adalah orang yang ditanam di bait suci. Dia mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat hatinya itu berapi-api dengan Tuhan. Satu hari Tuhan itu izinkan terjadi. Satu peristiwa, dia tunggu anaknya lahir itu umur 100 tahun. Begitu dia punya anak 100 tahun, ya umur 100 tahun, wah itu anak itu tentunya disayangi. Itu anak tunggal. Ya Tuhan pernah berjanji kepada dia waktu itu Abraham umur 75 tahun. Janjinya anakmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya. Wah ditunggu janji itu 25 tahun baru datang janji itu. Datang dan dia punya anak umurnya berapa? 100 tahun. Udah. Nah, anak itu tentu ini Abraham itu orang kaya ya. Kalau dia punya anak, anaknya itu pasti disayang. Semua hartanya dipakai untuk menyenangkan, untuk memelihara anak ini. Wah dipelihara. Nah 14 tahun kemudian baru muncullah Kejadian 22 ini. Kejadian 22 ini baru muncul. Jadi Ishak umur berapa? Umur berapa tadi Ishak? 14 tahun. Nah muncul Kejadian 22 ini. Tuhan bilang gini, persembahkan anakmu di Gunung Moria. Saudara, kata persembahan itu Abraham itu sangat mengerti. Kalau dia disuruh mempersembahkan berarti dia harus bunuh anaknya. Dia harus mempersembahkan anaknya dengan tangannya. Wow, dia pikir Tuhan gak salahkah? Tuhan gak salahkah? Apakah aku harus mempersembahkan anakku? Ini kan janji bakal daripada janji Tuhan. Aku nunggu janji Tuhan sudah 25 tahun loh. Tapi kenapa kok sampai hari ini masih Tuhan minta? 25 tahun aku nunggu tapi Tuhan minta begitu aja. Aduh, saudara itu berat. Tapi sekali lagi Abraham adalah orang yang ditanam di bait suci. Dia mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Halo amin. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini mengalami masalah yang mungkin Anda tidak tahu. Anda bingung, kenapa ya Tuhan? Kok umur sudah mulai bertambah begini, masalah baru datang. Saya percaya persoalan itu adalah batu loncatan untuk Anda melihat mujizat Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika Anda mengalami masalah, jangan bersungut-sungut. Katakan tidak bersungut-sungut. 2, 3. Jangan bersungut-sungut. Justru itu waktunya Anda ditanam di bait suci. Karena lihat persoalanmu sebenarnya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Halo amin. Nah sekarang yang menentukan adalah sikap hati kita. Nah
dikatakan ditanam di bait suci, di situ Anda punya sikap hati yang bersyukur, atau Anda mengeluh, atau Anda mau meninggalkan Tuhan. Nah disinilah titik letak di mana Anda ini mau ditanam di bait suci atau tidak. Abraham mengalami itu. Tiba-tiba anak yang dikasihi umur 14 tahun. Kelas 14 tahun itu berapa SMP ya? SMP kelas 1. Ya sudahlah, kelas berapa lah terserah. Kelas 2 ya. Tiba-tiba diminta oleh Tuhan, ayo persembahkan anakmu. Wow. Ditanam di bait suci itu karena gak mudah ya. Betul gak saudara? Kadang kita ini kayak dihadapkan pada pilihan. Tapi percayalah saudara, kalau Anda namanya bertumbuh, ingin diberkati Tuhan. Pertama, berkat itu datang dari Tuhan. Itu bagian Tuhan untuk memberkati kita. Tapi ingat ya, untuk mendapatkan berkat, untuk Anda hidup diberkati, itu ada kontribusi iman kita. Katakan amin. Iman kita itu berjumpa dengan mujizat Tuhan, itu baru berkat. Anda mengikuti Tuhan itu butuh iman, itu bagian kita. Bagian saya untuk beriman, itu bagian saya. Bagian Tuhan adalah memberkati. Nah ini ketemu di tengah, maka itu terjadi sebuah berkat Tuhan. Nah disinilah iman Abraham. Jadi bukan Tuhan sudah pasti mengasihi. Tapi bagian Abraham adalah apa? Tetap percaya sekalipun persoalan itu datang. Bagaimana dia ditanam di bait suci adalah orang yang tetap percaya sekalipun persoalan itu datang dan jawaban untuk persoalan itu belum ada. Oh, imannya itu diuji. Nah, disinilah keputusan Abraham. Coba lihat, apa keputusan Abraham ketika orang ini imannya diuji kayak begini. Ayo terus ya, ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang apa? Pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi Abraham ketika di tengah-tengah situasi yang susah, ya Tuhan bilang persembahkan anakmu, Abraham itu tetap taat loh. Dia nggak tanya gitu, Tuhan serius kah? Kok enak ya Tuhan, ini kan anak sudah aku tunggu 25 tahun. Kok Tuhan minta, Tuhan serius kah? Tuhan lupa ya. Abraham gak begitu. Abraham itu taat. Dia taat. Dia bawa anaknya ke tempat dia harus persembahkan anaknya di sana. Gak gampang. Lalu dikatakan coba berapa hari? Ketika pada hari apa? Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah itu kepadanya tempat itu dari jauh. Oh, jadi rupanya dari tempatnya Abraham ke tempat dia harus mempersembahkan Ishak itu 3 hari lamanya. Bayangin kalau saudara punya masalah ya. Anda bisa telepon CGL Anda atau Pak Yokas atau ke saya, Pak Yudi, saya ngalami masalah Pak. Paling tidak minimal saya doakan Anda, betul gak? Atau paling enggak mungkin ada firman Allah yang menguatkan hatimu, betul gak? Tapi Abraham ini 3 hari Tuhan tuh diam. Bayangin saudara, Anda bisa ngerti perasaan Abraham ya. Dia gandeng anaknya, dibawa ke tempat pembantaian atau tempat mempersembahkan. Dia akan sembelih anaknya itu 3 hari lamanya tanpa firman, tanpa kekuatan, tanpa penghiburan. Anda bisa bayangin perasaan Abraham. Itu pun tetap di situasi seperti itu, Abraham tetap taat. Halo amin. Ini yang luar biasa. Saudara, bukan hanya kita mau diberkati. Kita ini mau Tuhan bentuk hidup kita. Katakan amin. Di situasi kayak begini, masihkah kita mengasihi Tuhan? Mungkin hari ini ada orang yang berdoa, Tuhan berkati aku. Berkatnya itu belum datang. Seolah-olah mepet dengan waktu, ya masihkah Anda tetap setia mengasihi Tuhan ketika seolah-olah berkat itu belum datang? Apakah kita masih mau setia sama Tuhan? Saudara, ditanam di bait suci itu modelnya kayak begitu. Kita itu mengalami sebuah pertumbuhan iman dari keputusan hidup kita tentang apapun yang kita alami. Ya, di situasi yang paling susah kita mengalami itu. Ya, Abraham tetap mengasihi ketika jawaban. Nah, lalu lihat ini ayat ke-5.
kata Abram kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kira-kira menurut Anda Abram ada yang salah ngomong gak? Halo, menurut Anda kira-kira Abram ada yang salah ngomong gak? Ayo, sebenarnya begini ya, kata Abram kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu harusnya apa? Harusnya apa? Aku atau saya kembali kepadamu. Kenapa saya? Ishak sudah mati di atas. Harusnya, betul gak saudara? Tapi di tengah-tengah situasi tidak ada janji. 3 hari Tuhan itu diam. Abram itu tetap berkata begini, gak mungkin Tuhan itu punya rancangan yang buruk dalam hidupku. Yang aku tahu cuma satu, Tuhan tidak pernah jahat atas hidupku. Katakan amin. Ini yang harus jadi mentalitas kita. Di tengah-tengah Anda ditanam di bait suci, di tengah-tengah persoalanmu belum dijawab, harusnya mentalitas ini harus ada. Apa itu? Tidak pernah Tuhan merancangkan yang buruk dalam hidupku. Makanya perkataan iman itu muncul. Kami akan sembahyang, maka kami akan kembali. Abram itu menekankan bahwa kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Wow, ini luar biasa. Abram belum, padahal keputusannya tetap sama loh, mati. Persembahkan anakmu. Berarti belum ada ralat tuh. Tuhan gak ngomong gini, Abram minta maaf ya gak jadi deh, gak jadi. Enggak saudara. Keputusan Tuhan tetap satu, persembahkan anakmu, titik. Tidak diralat, tidak apa. Tapi Abraham mengenal Allahnya. Disinilah ditanam di bait suci ini. Anda tahu bagaimana Allah mengasihimu tanpa syarat. Katakan amin. Anda tahu bahwa tidak ada rancangan buruk dari Tuhan. Apapun yang aku alami. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Rancangan Tuhan adalah kebaikan dalam diriku. Kalau hari ini aku mengalami masalah belum ditolong. Aku tahu itu cuma masalah waktu. Imanku harus bangkit. Katakan amin. Halo amin. Lihat tuh di sini. Terus yang kedua coba. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah ini pertanyaan susah. Ishak itu tahu kebiasaan bapaknya, mempersembahkan, lalu selalu ada kambing domba. Tapi hari itu nggak ada kambing domba. Tiba-tiba Ishak tanya begini, Pak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Sudah siap nih, terus kambing dombanya mana? Abraham kan gak ngomongin, ya kamu itu nak. Kan gak mungkin ngomong, ya kamu nanti tak sembelih, aduh berat. Tapi sekali lagi ini pernyataan iman daripada Abraham. Coba Abraham ngomong apa? Ayat 8, saud Abraham, Allah yang akan apa? Ya tuh, padahal apakah Tuhan ngomong, tenang Abraham aku cuma guyonan tok. Aku gak serius sama kamu. Apakah begitu? No. Tuhan tetap berfirman persembahkan anakmu. Tapi Abraham sekali lagi dengan imannya. Dia berkata begini. Saud Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham bilang begini. Enggak. Nanti Tuhan yang siapkan. Apakah ada janji nanti Tuhan bilang gini. Gampang Abraham, nanti ada domba tak siapin. Apakah begitu? Enggak. Tapi Abraham tetap dengan yakin Tuhan menyediakan. Saya percaya di tengah-tengah persoalan yang Anda alami, Tuhan itu menyertaimu. Anda tidak pernah sendiri, katakan amin. Nah ditanam di bait suci itu seperti itu. Iman kita harus bangkit. Lewat semua masalah yang kita hadapi. Jangan mundur, jangan kalah.
Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup Anda. Katakan amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Mungkin hari ini belum apa-apa, belum tahu bagaimana. Tapi percayalah Tuhan menyertaimu. Dan Abraham lakukan itu. Imannya mulai bangkit dan dia bawa situ. Lalu terus baca ya, gak apa-apa ya kita baca ya cerita ini. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah itu dan di atas kayu. Ini waktu saya baca ini saya agak kagum dengan Ishak. Ya Ishak itu bisa nurut. Ishak taruh di mezbah itu lalu diikat. Ishak itu bisa diem loh. Kalau misalnya Ishak gak mau, tahu gak Ishak itu umur berapa tadi? 14. Berarti Abraham umur berapa? Berapa? 114. Itu kan sudah engkong. Betul gak? Kalau misalnya Ishaknya gak mau. Ayo Ishak tak ikat. Wah enak aku masih muda. Bapak aja yang sudah tua. Bapak aja yang sudah maghrib. Ayo Pak bapak aja yang diikat di situ. Aku ini masih muda Pak belum menikah. Bapak kan sudah. Ayo bapak yang mati. Lalu Ishak mau dipegang sama Abraham. Ishak gak mau lari-lari Ishaknya. Ayo Ishak sini Ishak. Ishak enak Ishak lari-lari. Saya percaya Abraham gak bisa nangkep Ishak. Anak umur 14 tahun dikejar sama engkong umur 114 tahun ya banteran anak 14 tahun betul gak? Ya maka malah kata Alkitab nanti Abraham kesandung gelundung lah Abraham sampai ke bawah. Maka Alkitab bunyinya ini maka gelundunglah Abraham menuju kepada hamba-hambanya gitu kan. Tapi Ishak ini hebat. Dia itu sayang bapaknya, dia tahu persis bapaknya itu gak salah. Jadi dia nurut tuh. Ditaruh di atas mezbah, diikat di situ. Dia waktu diikat ya ngomong gini, Papa serius gak dengar suara Tuhan. Suaranya bukan Ishak aku Pak, Ishak orang pojokan sana. Nanti kalau aku sudah mati, salah. Aku gak bisa balik loh Pak. Gak gitu loh saudara. Ishak itu tetap percaya. Tahu gak saudara, orang yang ditanam di bait suci adalah orang yang hidupnya akan jadi teladan buat orang lain. Katakan amin. Anda ngalami masalah, yes. Mungkin ngalami masalah berat, tapi imanmu itu tidak pernah kendor. Sampai orang lain lihat, wow. Saya lihat mama saya. Kami tahu waktu saya kecil, saya tahu persis kehidupan kami cukup berat. Ya, kami itu berada di ekonomi yang paling berat. Makan saya masih kecil, masih ingat saya makan tuh pakai nasi campur garam. Saya itu makan yang, terus kalau siang bosan pakai kecap. Saya, makannya gitu terus karena gak ada uang. Saya ngerti situasi Pak, hidup saya itu berat. Tapi saya itu belajar dari mama saya. Mama saya itu tidak pernah mengeluh. Orangnya diem. Gak pernah aduh hidup soroya. Gak pernah ngomel-ngomel. Tetap ngajari saya untuk cinta Tuhan. Bersyukur Yudi, kamu masih bisa makan nasi sekalipun pakai kecap. Sekalipun nasi pakai garam, bersyukur masih bisa makan. Mama saya selalu begitu. Mungkin jawaban dari doanya belum dijawab, belum dijawab. Tapi orang ini menunjukkan kasihnya kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang paling dalam. Di tengah-tengah tempat yang paling dalam. Dia tidak pernah mengeluh. Orang seperti ini adalah orang yang ditanam di bait suci. Katakan amin. Halo amin saudara. Sampai satu hari saya ajak mama saya ke Israel kemarin terakhir sebelum beliau meninggal. Saya ajak mama saya ke Israel. Saya tanya gimana ma? Seneng? Seneng. Gak pernah berpikir dulu kita orang miskin. Gak tahu apa-apa tapi kali ini hari ini mama kok bisa sampai Israel. Saya bilang itu semua karena imannya mama. Imannya mama membawa kita semua diberkati oleh Tuhan. Thank you Ma sudah mengajarkan bagaimana beriman buat Yudi. Di tengah-tengah persoalan yang paling dalam. Mama gak pernah mengeluh. Mama gak pernah ngomel. Justru mama ngajarin kami untuk tetap bersyukur. Di tengah-tengah sebuah persoalan yang berat. Sampai akhirnya kami bertumbuh. Mama ngajarin gitu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat di hidupmu Yudi. Tuhan pasti memberkatimu. Asal satu ini. Biarkan Tuhan tuh menemukan imanmu itu bertumbuh. Katakan amin. Halo amin.
Yang begini yang Tuhan mau. Akhirnya coba lihat saudara. Ya, hidupnya jadi contoh. Ishak itu bisa melihat kehidupan bapaknya. Makanya dia diikat di mesbah itu ya dia diam aja. Dia tahu bapaknya gak salah. Karena dia percaya kepada bapaknya gak gampang loh. Tapi dia percaya bapaknya gak salah. Udah, tadi diikat gitu. Lalu coba lihat itu. Abraham itu betul-betul mau membunuh Ishak, dipersembahkan kepada Tuhan. Lihat yuk, ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan apa? Tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti apa? Anak. Lihat tuh. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat. Justru Abraham ketika mau mengulurkan tangan itu. Dia bilang stop. Jangan. Sekarang aku sudah tahu hatimu. Aku sudah tahu imanmu. Di tengah persoalan kamu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kau tetap berada di dalam bait suci. Engkau tetap ditanam di bait suci. Aku berkenan karena imanmu. Justru gara itu Tuhan bilang, lihat sebelah sana. Ada kambing yang apa itu? Yang apa dikatakan ini? Yang tersangkut tanduknya di dalam belukar. Itu. Tuhan tidak pernah mengambil Ishak. Justru Tuhan memberkatinya. Katakan amin. Halo amin. Jadi tertanam di bait suci itu. Ayo kita mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Untuk itulah kita itu tetap on fire dengan Tuhan. Itulah kita tetap berapi-api dengan Tuhan. Karena apa? Kita mau ditanam di bait suci-Nya Tuhan. Halo amin. Kalau Anda punya persoalan, apa yang Anda lakukan? Tetap percayalah kepada Tuhan. Dia yang menolong hidup Anda. Halo amin. Oke, itu yang pertama. Oh, panjang banget yang pertama ya. Yang kedua coba lihat. Coba ayat yang kembali ke Mazmur tadi. Bentar ya. Kembali ke Mazmur tadi. Mazmur pasal berapa tadi? 92 coba lihat. Yang kedua apa itu? Pada ayat 15, pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan apa? Dan segar. Yang kedua dikatakan janji Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami kekeringan. Semakin umur, kalau secara umur itu bicara soal angka. Kita ini semakin tua, saya juga semakin tua. Tapi yang namanya semangat itu tidak pernah pudar. Itu yang disebut semakin tua semakin segar. Katakan amin. Halo amin. Oh semakin tua itu semakin berapi-api dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana cegi kita nyanyi sama puisi, pantun, apalagi nanti ya. Kita akan lihat di situ. Wih, orang maaf ya, secara umur bisa bertambah terus. Tapi semangatnya untuk melayani Tuhan tidak pernah kendor. Itu yang disebut dengan semakin tua semakin segar. Kita itu tidak semakin loyo, semakin rendah. Mungkin secara fisik ya lemah, semakin lemah ya. Tapi semangatnya ini berapi-api. Ya, semangatnya semakin berapi-api. Kita tidak akan pernah dimakan oleh usia. Semangat itu yang di dalam hati kita ini loh. Sehingga hidup kita itu kayak mau terus menyenangkan Tuhan. Ya, dikatakan berbuah, semakin tua, semakin gemuk. Dan semakin gemuk ini bukan hanya badan ya, mungkin bisalah badan ya. Tapi bukan masalah itu, tapi hatinya ini terus tidak pernah mengalami kekeringan. Katakan ini, saya tidak mau mengalami kekeringan. 2, 3. Saya tidak mau mengalami kekeringan, makanya itu kita ini perlu. Tadi yang pertama ditanam di bait suci, yang kedua kita ini perlu komunitas yang membuat kita ini berapi-api. Saya ini dulu seorang yang minder. Saya minder. Karena maaf ya badan saya ini gemuk banget. Saya itu minder dan
Gak bisa banyak ngomong. Ya, gak bisa ngomong lalu takut. Tapi saya ngerti ada panggilan Tuhan buat hidup saya. Tapi saya gak mau Tuhan, aku ini gak bisa bicara. Ke depan Anda kayak begini dulu, aduh groginya minta ampun. Dan ya, sampai sekarang sih masih grogi sih. Tapi saya bisa mengatasinya. Dulu gak bisa, lihat bawah terus minder, malu. Apalagi kalau saya dulu waktu kecil kan badannya gemuk gitu. Teman-teman tuh kayak manggil saya, gerdu gitu. Saudara. Tahu gerdu? Itu loh, gardu listrik gitu loh. Soalnya saya sama dulu gemuk kan, gardu listrik sama saya itu hampir sama. Wah gitu dipanggil begitu. Ya kalau Anda lihat, maaf, kalau Anda lihat hidung saya ini kan, itu kan kayak jambu di paru ditempelin gitu kan. Anu ini susah matinya ini, irit. Nafasnya irit katanya. Katanya. Wah saya diolok-olok begitu. Wah itu membuat saya jadi minder. Gak bisa apa-apa. Saya dulu pertama kali mimpin pujian. Ya saya ikut satu kelompok gitu loh. Satu kelompok CG. Yang sekarang namanya CG. Di gereja kita ini. Saya masuk di situ. Saya diajarin bagaimana berdoa. Ngajarin berdoa. Kalau saya disuruh berdoa. Ayo Yudi berdoa itu paling takut. Karena saya gak bisa berdoa. Saya berdoa. Tuhan Yesus lama gitu. 3 menit 4 menit diam gitu. Ngapain ya Tuhan Yesus ya. Gak ngerti. Gak tahu. Ya sampai pulang dari CG itu saya bilang Tuhan aku ini pingin bertumbuh. Tapi gak bisa ya apa ya ajari aku berdoa lah. Tuhan ajari aku berdoa supaya aku bisa berdoa gak malu-maluin kalau ditunjuk berdoa. Tolong ya Tuhan ajari aku berdoa. Terus tiba-tiba saya ngerti loh bukankah ini adalah doa. Tuhan ajarilah aku berdoa. Apakah itu bukannya doa? Jadi doa itu dari hati, nggak perlu kata-kata yang bagus, betul nggak saudara? Kalau kita bisa pakai kata-kata yang bagus ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak pun, apa yang ada di hatimu, saya mulai ngerti. Oh gitu ya doa. Akhirnya saya mulai ngerti kalau doa itu adalah sesuatu yang dari hati saya. Tuhan, doa makan ya Yudi. Tuhan terima kasih. Kau memberkati kami makanan dan minuman. Sucikan, kuduskan makanan ini menjadi kekuatan baru buat tubuh kami. Haleluya, amin. Sudah selesai. Oh gitu ya. Doa itu simple. Apa yang ada di hati ternyata. Oh iya. Lalu kami belajar puji-pujian. Wah saya di kelompok itu diajari bagaimana memimpin pujian. Satu hari di ibadah anak-anak muda lah. 50 orang. Ya segini lebih dikit dah ya. Ini lebih ya ini 50 ya. Ya pokoknya segini lebih dikit lagi lah 50. Ya saya jadi singer. Pertama kali jadi singer. Laki-laki. Semuanya perempuan semua. 4 orang perempuan. Pemimpin pujiannya itu ketua pemudanya nyanyi. Wah, ya. Udah tiba-tiba saya di sini aja singer pertama itu keringetnya sudah sejagung-jagung saudara. Groginya minta ampun. Lalu pemimpin pujiannya ketua pemudanya, dia nyanyi. Ternyata tiba-tiba ada surat masuk. Dari bawah ada surat masuk. Pembicaranya tidak datang karena sakit. Waduh, pembicara tidak datang karena sakit. Berarti dia yang harus khotbah nih ketua pemudanya. Gak ada lain. Dia langsung lihat ke saya. Panggil saya di sini. Saya di pojokan itu dipanggil. Saya pikir suruh ambil minum tak apa gitu. Saya datang. Ya langsung mic-nya dikasih saya. Kamu pimpin pujian. Jadi pertama singer separuh langsung jadi worship leader. Waduh saya groginya minta ampun. Nyanyi masih ingat lagu top waktu itu. Betapa baiknya engkau Tuhan. Kasihmu. Itu pemain musiknya coba. Kunci G misalnya. Nah ini. Saya itu masuk ini gak bisa. Ya betapa baiknya itu. Fales ya. Ini ngulang, fales lagi. Sampai pemain keyboard, ayo masuk yud. Saya bat terus. Itu jemaat ketawa semua. Aduh saya malu, akhirnya sudah nekat daripada gak nyanyi. Saya nyanyi aja, betapa baiknya engkau Tuhan. Saya kunci G, saya kunci Inggris. Wah fales ketawa semua gak karuan. Aduh gak bisa. Saya turun gitu kayak dihukum di situ. Ini pasti gak ada yang mau sama saya ini. Ya
nyanyi aja nggak bisa, saya dibawa gitu. Dihukum, saya nggak bisa. Tapi kelompok kecil saya, kelompok saya menyemangati saya. Ayo Yud. Pemimpin pemudanya salami saya berkata ini, bagus. Itu pujian dan hinaan itu tipis. Dia memuji atau menghina itu gak jelas. Ya, lalu ini yang saya takutkan, dia bilang ini, minggu depan kamu lagi ya. Iya. Wah, saya dengan kelompok saya, ayo kelompok saya itu, ayo Yudi. Terus nyanyi, ayo saya dipilihin lagu, saya diajari. Lalu saya minggu depan mimpin pujian, tetap falas. Enggak karuan, waduh 2 kali, 3 kali, 4 kali saya berdoa Tuhan. Kelompok kecil saya itu ya membuat saya ini mulai matang. Dan saya mulai berbuah. Ternyata saya mulai bisa mimpin pujian. Siapa sangka tiba-tiba orang yang tadi yang belajar itu tiba-tiba diangkat sampai sekarang. Ya saya sekarang ya gak pinter nyanyi lah, masih fals atau masih kurang. Tapi ya lumayan lah ya. Saya bisa nyanyi lumayan lah ya. Lumayan lah. Tapi ternyata bisa. Sampai satu hari saya diangkat jadi ketua PAW-nya seluruh GMS se-Indonesia. Siapa sangka yang nyanyinya bat-bet tadi itu. Tiba-tiba bisa jadi ketua PAW seluruh Indonesia. Siapa sangka. Kalau Anda bersungguh-sungguh hati. Mungkin hari ini gak bisa. Tapi percaya Tuhan akan menyanggupkan Anda. Katakan amin. Itu namanya bertumbuh. Semakin gemuk dan segar. Kita terus bertumbuh semakin umur. Ternyata ada potensi. Sampai satu hari saya disuruh mimpin pujian. Ya di depan KKR 30.000 orang. Waktu pendeta dari Amerika ya Morris Hirolo datang. Itu KKR saya disuruh mimpin pujian. 30.000 orang yang datang. Siapa sangka orang yang nyanyinya bat-bet ternyata Tuhan angkat. Siapa sangka Anda yang biasa-biasa ternyata nanti ada seorang pemimpin yang luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat hal itu. Karena itu ayo kita semakin tua harus semakin gemuk dan segar. Ikutlah pelayanan, katakan amin. Ayo ikut CG, di CG itu Anda akan bertumbuh. Di situ ada sukacita. Untuk kita ini bisa bertumbuh bersama-sama. Saya percaya Tuhan memakai Anda gak peduli umur Anda berapa. Asal Anda mau, Anda akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir. Apa ini? Ayo kita baca ya. Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu apa? Benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tahu gak saudara? Ada tugas yang belum selesai. Yang Anda dan saya harus selesaikan. Apa itu? Memberitakan Injil. Halo amin. Ayo beritakan Injil. Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Itu tugas kita. Ayo kita sekarang mulai tahu bahwa aku ini dipanggil untuk memberitakan Injil. Hidupku ini sekarang kalau ada kesempatan aku akan memberitakan Injil. Ajak teman-teman yang lainnya yang belum kenal Tuhan di CG, di ibadah kita. Ayo supaya mereka mendengar Injil Kristus. Itu adalah buahnya. Tahu gak saudara? Tuhan itu tertarik dengan hidup kita itu adalah buah. Buah apa? Buah yang telah dihasilkan dari hidup kita. Ya, satu saat Tuhan itu pernah lihat pohon ara yang daunnya lebat. Biasanya kalau pohon ara daunnya lebat, maka buahnya pasti banyak. Dari jauh Yesus melihat pohon ara yang daunnya lebat. Oh, dalam hati Yesus pasti buahnya banyak. Begitu Yesus sampai di situ, ternyata pohon itu tidak gak ada buahnya. Maka dikutuklah pohon itu. Karena apa? Tidak berbuah. Tahu gak saudara? Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Tuhan itu tertarik dengan buah. Makanya saya bilang. Ikut Tuhan itu kesetiaan dengan Tuhan itu bukan hanya saya ke gereja loh. Bukan. Gak cukup. Tapi bagi Tuhan. Kesetiaan bagi Tuhan itu adalah produktivitas. Bagaimana Anda produktif menghasilkan buah. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Makanya Yesus kasih contoh, ya 5 talenta jadi berapa? Jadi berapa? 10. Tuhan bilang apa? Bagus kamu hambaku yang setia. 2 jadi 4. Tuhan bilang bagus pekerjaanmu kau hambaku yang setia. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tuhan bilang kamu setia. Tapi kalau 1, tetap 1.
Enggak dikorupsi loh, tetap satu loh. Enggak berkurang jadi setengah itu enggak, tetap satu. Dijaga, ditanam lagi. Tuhan bilang apa? Kamu hamba yang jahat. Karena apa? Karena apa? Tidak berbuah. Tahu enggak Tuhan dengan Anda dan saya, Tuhan itu tertarik dengan buah. Buah itu ada dua. Yang pertama adalah karakter kita. Karakter Kristus yang terus bertumbuh dalam hidup Anda. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Tuhan tertarik kepada Anda itu karena Anda mengalami karakter Kristus. Hidup yang berubah. Anda dulu ngamuan, suka marah. Hari ini belajar sabar. Dulu suka mengeluh, sekarang belajar bersyukur. Itu buah. Halo amin. Lalu buah yang kedua apa? Buah kedua apa? Ada berapa banyak jiwa yang dimenangkan lewat hidup Anda. Itu buahnya. Makanya itu Anda punya tugas yang belum selesai. Apa itu? Beritakan bahwa Allah itu benar. Hah? Anda ngerti omongan saya? Halo amin. Buah Tuhan tertarik dalam hidup kita itu hidup yang dua buah apa tadi yang pertama? Karakter kita yang depan. Yang kedua apa? Jiwa yang dimenangkan. Ayo sama-sama tugas kita belum selesai. Anda punya tugas, saya juga tugas. Umur kita bertambah tapi tugas ini belum selesai. Apa itu? Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Karena itu ayo kita belajar ini. Jadi orang yang benar akan bertunas itu artinya mereka yang ditanam di bait suci. Di baitnya Tuhan. Yang kedua, semakin tua semakin segar. Yang ketiga apa? Kesukaannya memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ayo ulangi, 2, 3. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Saya percaya Anda akan menjadi orang yang benar dan akan terus bertunas. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Karena itu lewat Natal ini bukan sekedar kita merayakan Natal. Tapi hari ini mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertunas. Semakin umur aku mau bertunas karena aku udah orang benar. Maka yang pertama aku harus menjadi apa? Coba ulangi. Coba diulang lagi tiga-tiganya. Iya. Ya, orang benar akan bertunas. 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Karena Tuhan tertarik dengan buah itu yang terus harus nampak. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.